Halo Bapak Ibu, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rizfa Hasnah. Saya dari SMP PUI Cicuru, Kota Tasikmalaya. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan memberikan sharing tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari 1.1 J. Koneksi antar materi modul 1.1 CGP. Yuk kita simak dari sharing kali ini. Kata pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu berbeda. Kalau pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup, baik secara lahir maupun secara batin. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, pendidik hanya bisa memperbaiki perbuatan yang negatifnya dan juga mendorong perbuatan yang positifnya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah saya kira murid itu diumpamakan seperti kertas kosong. Jadi kewajiban seorang pendidik itu mengisi lembar kosong tersebut. Saya juga kira hanya mentransfer materi pelajaran saja, tapi murid hanya tidak mendapatkan apa-apa. Dan ketuntasan materi lebih penting daripada karakteristik murid. Dikarenakan materi yang saya ajar di kelas tersebut itu sangat padat dan sangat banyak. Saya juga lebih berfokus pada aspek kognitif, di antaranya dari nilai kesehariannya, dari nilai tugasnya, dan lain sebagainya. Pembelajaran juga berpusat pada guru, dan murid hanya sebagai pendengar saja. Jadi saya memberikan materi secara utuh tanpa melihat muridnya seperti apa. Mereka senang dengan gaya belajarnya ataupun tidak. Dan saya menganggap bahwa jika murid mencapai nilai KKM itu dianggap pembelajaran yang berhasil dan mereka bisa melanjutkan ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari sepenuhnya bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya baru sadar bahwa anak adalah kertas yang penuh coretan samar atau buram sejak lahir. Jadi mereka sudah mempunyai coretan-coretannya dari sejak lahir. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah mampu menuntun murid dengan memperbaiki lakunya. Laku yang negatifnya kita arahkan ke hal yang positif, bukan dasarnya. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak itu adalah merdeka.
Maksudnya adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari kesatuan rakyat. Murid sebagai student center atau sebagai subjek dari pembelajaran, mereka bisa berkolaborasi, mengemukakan ide, dan berkreasi sesuai apa yang murid butuhkan, sesuai minat dan bakatnya murid. Nah, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran itu secara menyeluruh, bukan aspek kognitifnya saja. Dan peran kita sebagai guru adalah menuntun, mengarahkan, mendorong mereka dari belakang, memberi keteladanan, mensupport, dan kita harus menjadi fasilitator. Agar apa? Agar anak bisa berpikir kreatif, inovatif, inisiatif yang sesuai dengan abad 21. Tentunya kita harus tahu kodrat anak adalah bermain. Di sanalah anak merasa senang tanpa ia sadari ia sedang belajar. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain di antaranya adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi anak, serta pembelajaran pun berpusat pada murid. Nah, saya harus menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi. Nah, pembelajaran juga tidak lagi menuntut, tetapi menuntun murid. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.